menghindari sifat riya dan sum'ah. Sum'ah secara bahasa itu artinya memperdengarkan. Sedangkan secara istilah arti dari sum'ah itu ialah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sekarang kita berbicara tentang materinya, tentang sum'ah. Tidak boleh kita memiliki sifat sum'ah. Tidak boleh kita memiliki sifat tercela yang bisa menghilangkan, menghancurkan amal ibadah kita. Amal ibadah yang kita lakukan, lalu kita beritahukan, lalu kita perdengarkan amal ibadah itu kepada orang lain dan mendapat pujian atau sanjungan, tujuan kita memperlihatkan, tujuan kita membuktikan ibadah itu kepada orang lain, maka itu namanya sum'ah. Kita sudah ibadah sholat, contohnya sholat duha atau sholat tahajud. Setelah selesai melaksanakan duha atau tahajud itu, lalu kita memberitahukan pekerjaan itu kepada orang lain, kepada teman kita contohnya, sehingga tujuan itu orang lain, teman kalian, memberikan pujian dan sanjungan, dan itu yang menjadi tujuan kita, tujuan kalian. Alhamdulillah, wengi mah malam tadi saya itu sudah melaksanakan sholat sunnah tahajud. Tenang hati ini, sehingga menimbulkan komentar dari teman kalian, wah kamu hebat, bisa tenang hati dengan tahajud, saya mah belum bisa. Sanjungan seperti itu menjadikan kita merasa baik, merasa lebih bagus, dan akhirnya menghilangkan amal pahala ibadah tersebut. Nah, itu namanya sum'ah. Yang kedua, riya. Menurut bahasa, arti dari riya itu menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riya melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Ibadahnya kita, ibadahnya seseorang bukan karena Allah, bukan karena perintah Allah, melainkan ibadah tersebut, melainkan amal tersebut karena ingin mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat sunat duha dan lain sebagainya, amal ibadah-ibadah yang lain, tujuannya ingin mendapat sanjungan, ingin mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain, maka itu namanya riya. Sebaliknya, yang harus kita lakukan harus dengan rasa ikhlas, dan ikhlas terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada ikhlas yang tingkatannya tinggi, a'la, ada ikhlas yang tingkatannya ausat, pertengahan, dan ada ikhlas yang tingkatannya rendah, adna. Ikhlas yang tingkatannya tinggi ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan sholat, murni niatnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, tidak ada niat, tidak ada pikiran yang lain. Itu ikhlas tingkatannya paling tinggi. Tingkatannya kedua, pertengahan, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan amal ibadah karena kita mengharapkan surga, itu ikhlas juga, cuman tingkatannya yang ausat, pertengahan.
tingkatan paling rendah, adna disebutnya ketika kita ibadah, ketika kita melaksanakan sholat, karena kita takut akan siksa neraka. Itu tingkatan paling rendah. Kalau tingkatan paling tinggi yang tadi, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah itu murni, bukan karena kita ingin surga dan bukan karena kita takut neraka, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya tidak diciptakan surga dan tidak diciptakan neraka, saya tetap akan melaksanakan ibadah dan sholat kepada Allah, karena sholat saya bukan karena ingin surga, karena bukan takut akan neraka. Nah, itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kalau tidak ada yang tiga itu, kita ibadah sholat karena sieun ku kolot, kita ibadah sholat karena sieun ku batur, ingin disanjung, ingin disebut ku batur teh urang teh jelema anu sok rajin sholat, tara ninggalkeun sholat, maka itu namanya riya. Itu amal ibadah yang tidak akan mendapat apa-apa. Seperti dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Ini dicontohkannya dengan sedekah. Hei orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian merusak shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni wal ada, dengan cara menyebut-nyebutnya sedekah tersebut, wal ada, ataupun dengan cara menyakiti perasaan yang menerima sedekah tersebut. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia. Sedekah mah sedekah, tapi tujuan teh hayang ditingali ku batur, hayang disebut ku batur teh si eta bageuran dermawan, bukan duit loba. Coba tolong saya kesini, pang videokeun ieu urang rek naon, rek mere duit ka batur, rek sedekah, video ku batur, bagi hiji-hiji gitu. Alhamdulillah ya guys, saya hari ini bisa berbagi-bagi uang kepada orang-orang gitu. Yuk kita lihat videonya, videokeun. Oke, terima kasih untuk hari ini, moga-moga bermanfaat bagi semuanya. Tutup video teh, beres video cokotan di duitna, bieu mah konten hungkul. Henteu kitu mah bener mere sedekah ngan di video, tujuanna ame naon, ditingali kuba engke waktu berkomentar, wah dia sangat rajin, wah dermawan, wah bageur, wah semoga jadi we dibaca komentarna timbul we dalam hati rasa bahwa saya itu orang yang baik, hayang kapuji ku batur, ria namanya. Tidak boleh itu.